Apa? Ya gubes ya, guru besar. Nah, dubes. Ustazah Hajah Hasani SPDI. Ibu RT 1, Ibu RW 3 ya. Ustazah Ovika, Ustazah Nihaya, Ustazah Yuni, Ustazah Munawwarah, dan para asatidzah yang mohon maaf saya belum sebutkan namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya. Pertama-tama mari sama-sama kita panjatkan rasa puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di siang yang berbahagia ini kita bisa berkumpul dalam rangka memperingati hari kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga majlis taklim Asmaul Husna diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustazahnya, pembinanya, pengurusnya, dan seluruh jamaah-jamaahnya senantiasa mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Salawat beserta salam tak lupa kita haturkan kepada pemimpin dunia dan akhirat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang berbahagia, hari ini kita berkumpul dalam rangka mengingat kembali kekasih Allah, Habibuna yang sangat kita cintai, yang sangat kita teladani. Teringat ketika malam lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada beberapa tanda-tanda yang sangat luar biasa. Ketika kelahiran manusia agung, manusia mulia, yang Allah pun memuliakannya. Allah ketika memanggil para nabi-nabi lain, memanggil dengan namanya, ya Ibrahim, ya Adam, ya Nuh, ya Ishaq, semuanya dengan nama-namanya. Tapi ketika memanggil nama baginda Rasul, Allah mengatakan ya ayyuhan nabiyyu. Dalam konteks lain ya ayyuhar rasulu. Ini tanda bahwa Nabi kita adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Imamul Muttaqin, pemimpin para nabi dan pemimpin para rasul. Pada malam ketika Rasulullah dilahirkan, ada fenomena yang luar biasa. Yang pertama, Dajjatil Ka'bah. Ini Ka'bah bergetar selama 3 hari 3 malam. Masyarakat saat itu bertanya-tanya, apa ini gerangan yang terjadi? Di Persia sana yang jauh, para penyembah api, la yajlisu malakun min mulukid dunia. Tidak ada satu raja pun yang duduk di singgasananya, melainkan zulzilatil ardu tahtahu. Itu buminya, tanahnya bergetar. Yang duduk pada jungkir balik semuanya. Berupaya pengen duduk lagi, inkafah, jatuh lagi. Semuanya bertanya, ada apa ini? Sampai kita duduk jatuh. Di Persia ada yang namanya danau, namanya Bukhairah Muqaddasah, danau suci. Setiap orang yang habis melahirkan, anaknya dibawa ke danau Muqaddasah, dimandikan, dia mendapatkan keberkahan. Hari itu menjelang lahirnya baginda Rasul, itu danau kering, kagak ada air sedikit pun. Para ulama saat itu, ulama Yahudi bertanya-tanya, ada apa ini? Sampai hal terjadi seperti ini. Apa tuh? Patung-patung yang berada di sekitar Ka'bah, kurang lebih 365 patung, semuanya terjungkal, semuanya tersungkur, semuanya didirikan lagi, jatuh lagi. Ini tanda-tanda kebesaran yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Setan yang biasanya nguping semua pembicaraan Allah, ya, pada malam itu ketika setan mau naik ke atas, itu dia hantamkan seperti nur nunawi surawiyah, seperti ada roket, ya, menghantam para setan-setan. Malam itu menjadi tanda, ya, bahwa penyembahan kepada berhala mulai akan dihentikan. Setan-setan yang biasanya menguasai saat itu sudah mulai kekuasaannya berperang, ya. Dan yang luar biasanya lagi, ketika baginda Rasul lahir, ya, orang Yahudi dikabarkan yang lahir ternyata malam ini seorang ibu yang bernama Aminah, istri daripada Abdullah bin Abdul Muttalib. Mereka teriak, ya lil hawan, zahabatin nubuwatu minal Yahudi ila Ismail. Celaka, kenabian telah berpindah dari kelannya orang-orang Yahudi kepada Ismail alaihissalam. Makanya Nabi Allah Ibrahim pernah berdoa kepada Allah, ya Allah, Rabbana wab'ath alaihim fihim rasulan. Ya Allah, utuslah kepada kami seorang rasul. Nah, lahirlah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi pernah bersabda, ana da'watu abina Ibrahim alaihissalam wa busra akhi Isa bin Maryam. Saya adalah, ya, Nabi yang didoakan oleh orang tua saya, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, dan berita gembira dari saudara saya Isa, Nabi Isa alaihissalam. Allah mengatakan, ya, saya min ba'di ismuhu Ahmad, akan datang nanti Nabi setelahku bernama Ahmad, ya, nama baginda Rasul sebelum beliau dilahirkan. Jamaah yang berbahagia, manusia yang sangat mulia yang harus kita teladani, harus kita ikuti, labelnya sudah jelas. Allah mengatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Di ayat lain Allah juga mengatakan, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang disampaikan oleh baginda Nabi, yang dijelaskan oleh baginda Nabi, maka amalkan. Yang dilarang oleh baginda Nabi, tinggalkan. Insya Allah membawa sebuah keberkahan. Ya. Dan Allah mengatakan, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jika kalian cinta kepadaku, maka ikutilah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini babnya bab mutaba'ah, mencontoh, meneladani baginda Rasul. Bagaimana kriteria mencontoh? Yang namanya mencontoh, mengikuti sama persis dengan yang dicontohkannya. Dalam kaidah ilmu nahwu dikatakan, in kanal matbu'u marfu'an kana tabi'u marfu'an. Jika yang diikutinya dibaca rofa, maka yang mengikutinya juga dibaca rofa. Ya. Wa in kana matbu'u mansuban kana tabi'u mansuban. Jika yang diikutinya bacanya nasab, maka yang mengikutinya juga harus bacanya nasab. Yang terakhir, in kana matbu'u majruran kana tabi'u majruran. Jika yang diikutinya dibaca kasrah, yang mengikutinya juga harus baca kasrah. Nah, mengikuti Nabi ini zahiran wa batinan. Bukan hanya zahir saja, tapi juga batinnya. Dalam hal sholat, Nabi mengatakan, khudhu anni manasikakum. Ya. Dalam hal sholat, apa kata Nabi, apa? Apa kata Nabi tentang sholat? Kalau tentang haji umrah, khudhu anni manasikakum. Ya. Kalau tentang sholat, lihatlah bagaimana saya sholat. Ya. Sholatnya, rukunya, sujudnya, waktunya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, semuanya telah ditentukan. Ya.
Tetapi bagaimana batinnya? Ya, kesempatan yang berbahagia ini saya ingin mengangkat dari aspek batiniahnya. Mungkin jamaah amal solehnya sudah banyak banget. Amin ya rabbal. Ahli sedekah, ahli nuntut ilmu, udah pada umroh, udah pada haji, ya, nuntut ilmunya rajin. Tapi yang paling penting bagaimana sisi aspek batiniahnya. Suatu ketika baginda Rasul pernah berkata bersabda kepada Anas bin Malik. Beliau mengatakan, "Ya bunayya, wahai putraku, in qadarta," di riwayat lain, "in istata'ta," jika Anda mampu setiap hari, hina tusbihu wa hina tumsiu, setiap hari, di pagi hari, di sore hari, walaysa fi qalbika ghishun li ahadin faf'al. Upayakan setiap hari jamaah yang mencuci hatinya, membersihkan hatinya. Jika ada rasa-rasa ghish, kedengkian, benci, dendam, iri, ya, sifat-sifat amrad qulub yang ada dalam hatinya, bersihin semuanya. Fa innaha min sunnati, sesungguhnya orang-orang yang suka muhasabah diri, membersihkan hatinya dari amradul qulub, itu merupakan menghidupkan sunnahku. Wa man kana, ya, dan barang siapa yang menghidupkan sunnahku, kana ma'i fil jannah, dia akan bersamaku di surga. Jamaah sekalian, siapa di sini yang suka menggosip? Banyak. Jamaah sekalian, siapa yang suka menggosip? Ya, saya suka bawa jamaah umroh. Dulu Pak Lurah juga ikut umroh masalah. Ya, jadi saya dengerin ibu-ibu yang umurnya sudah 60 tahun ngobrol apa nih di restoran. Saya dengerin, oh ternyata lagi gibahin temannya sendiri. Saya sedih banget. Kirain saya gibah itu hanya 40 tahun ke bawah. Ternyata nenek-nenek juga masih suka gibah, masih suka menggosip. Ya. Ada sebuah hadis berkaitan tentang, ya, meneladani Nabi dari hal yang bersifat batiniah. Suatu saat Mu'adz bin Jabal naik kuda bersama baginda Rasul diboncengin. Dalam perjalanannya yang begitu jauh, Rasul mengatakan, "Mu'adz, maukah engkau, ya, mendengarkan aku sampaikan sebuah hadis? Jika engkau hafalin hadis ini, engkau amalin hadis ini, maka engkau akan termasuk orang-orang yang beruntung." Ibu-ibu mau jadi orang yang beruntung nggak? Mau beruntung apa rugi? Wa in dayya'taha, jika engkau sia-siakan hadis ini, engkau lalaikan, engkau lupakan, maka engkau kelak akan menjadi orang-orang yang merugi. Kemudian Nabi menyambung lagi, "Innallaha subhanahu wa ta'ala qabla ay yakhluqa," sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sebelum menciptakan langit dan bumi, Allah telah menciptakan 7 malaikat. 7 malaikat ini ditugaskan di setiap pintu langit. Langit pertama ada penjaganya, langit kedua ada penjaganya, sampai langit yang ke-7. Ya. Malaikat hafazah, malaikat pencatat amal-amal ibadah kita, itu setiap hari laporan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di jamaah sekalian, hari ini kita kumpul di tempat ini, di majlis taklim Asmaul Husna, ini dicatat semuanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengetahui semua, dicatat oleh para malaikat, namanya malaikat al-hafazah, malaikat laporan. Tas'udul hafazatu, malaikat pencatat amal naik ke langit dunia, langit yang pertama. Sampai di langit yang pertama di stop. Kifu, berhenti dulu. Wadribu, pukullah wajah orang yang punya amal ini. Itu amalnya dia ahli sholat, ahli puasa, ahli zakat, ahli sedekah. Ya, amalnya bersinar begitu hebatnya.
Malaikat pun bangga dan terkesan. Subhanallah, ini hamba amalnya banyak banget. Tapi di langit yang pertama di stop. Ada malaikat yang mengatakan, ana sahibul ghibah. Saya adalah malaikat yang menangani kasus-kasus ghibah. Jadi jangan remehkan berghibah. Jangan remehkan bergosip tetangga. Ya, gara-gara ghibah amal kita kagak bisa naik ke langit yang berikutnya. Diperiksa. Oh, kata mereka, innahu, sesungguhnya dia yaktabun nas, suka menggibah orang lain. Faqad amara rabbi alla ada amali yujawizuni min ghairi. Allah memerintahkan kepadaku, amal orang ini kagak bisa naik ke langit yang berikutnya. Padahal dia ahli sholat, ahli puasa, suka zakat, umroh. Dia gugur tuh. Malaikat naik lagi membawa catatan amal-amal kita ke langit yang kedua. Di langit yang kedua ketemu lagi malaikat. Ana sahibul fakhri. Saya adalah malaikat yang menangani kasus-kasus orang-orang yang merasa bangga ya dengan apa yang dia milikinya. Diperiksalah amal kita semuanya. Apa katanya? Innahu amila irdad dunya wa mata'aha. Dia kalau berbuat hanya pengen kesenangan di dunia saja. Wa huwa yatafakharu 'alan nasi fi majalisihim. Dia selalu bangga ya di setiap pertemuan-pertemuan dengan sesama teman-temannya, merasa lebih sukses. Ya, di situ dia lupa bahwa setiap amal-amal kita ada kebaikan dari Allah, ada rahmat dari Allah. Di stop amal itu kagak bisa naik yang kedua. Ya. Kemudian malaikat naik lagi ke langit yang ketiga, membawa amal-amal kita. Berisi, ini orang wudunya rajin banget, akhlaknya cakep banget, ada sifat waronya, puasa, sholat, haji, sering umroh. Ya, ketika sampai di langit yang ketiga diperiksa oleh malaikat. Ana sahibul kibri, kata malaikat, saya malaikat yang menangani kasus-kasus sombong. Apa makna sombong? Dia merasa dia lebih baik daripada yang lain. Dia merasa dia lebih sukses dari yang lain. Dia merasa dia lebih kaya dari yang lain. Apakah ada di sini yang begitu? Insya Allah kagak ada ya. Ada. Ya, jamaah sekalian. Orang yang mengaku dia lebih hebat, itu dia berakhlak-akhlaknya iblis. Iblis selalu mengatakan ana khairun minhu. Saya lebih baik dari Adam. Adam diciptakan dari tanah, saya dari api. Ya, jika ibu-ibu merasa lebih baik dari tetangganya, lebih baik dari temannya, berarti kita sedang memakai baju iblis. Gara-gara takabur ini, amal kita kagak bisa naik ke langit yang berikutnya. Sedih nggak, Bu? Baik, amal kita, sholat kita Allah nggak terima, puasa kita Allah kagak terima, sedekah kita Allah nggak terima. Gara-gara apa? Gara-gara ada sifat kita. Ya, gugur dia di langit yang ketiga. Malaikat hafazah naik lagi membawa catatan amal-amalan kita. Naiklah ke langit yang keberapa sekarang? Ketujuh. Yang keempat. Sampai di langit yang keempat, penjaga mengatakan, "Kibu, berhenti dulu. Saya mau cek dulu, periksa dulu. Ana sahibul ijab. Saya adalah malaikat yang menangani kasus-kasus orang-orang yang merasa bangga dengan amalnya." Bu, Pak, kalau ibu-ibu bisa melakukan amal soleh,
itu semuanya karena rahmat Allah. Ibu-ibu bisa hadirin majlis taklim itu karena rahmat Allah. Jangan pernah menyandarkan kesempurnaan itu dari dirinya. Ya, itu semuanya karena rahmat Allah. Ada kisah, sebuah kisah. Ada orang tinggal di tengah laut di atas gunung. Orang ini amalnya kagak ada yang maksiat, kagak ada yang dosa, semuanya bernilai ibadah. Baca Quran, berzikir, dia sholat, dia puasa. Setiap kali dia batal, dia turun ke bawah, itu seperti ada lift, lokasi kemudahan semuanya. Singkatnya, ya, di hari kiamat kelak ditimbang amalnya. Kata Allah begini, malaikat, orang ini udah langsung masukin ke dalam sorga birahmati, dengan sebab rahmat aku, kasih sayang aku. Tapi orang ini nolak, enggak ya Allah, dia merasa amalnya banyak, saya pengen ditimbang ya Allah. Malaikat bilang gini, kata Allah lagi, kata Allah, malaikat, udah ini orang masukin ke dalam sorga birahmati, bukan karena amalnya. Dia menolak, Allah saya kagak mau ya Allah, saya pengen masuk sorga diamali, karena dia merasa amalnya banyak. Oke, kata Allah, ditimbang itu, matanya dicabut, ditimbang rajahat, kalah. Akhirnya Allah dimasukin ke dalam neraka. Ya. Di neraka dia teriak-teriak, Allah, pindahin saya ke sorga ya Allah. Ya, Allah dengar, malaikat pindahin. Ketika dipindahin, kata Allah, orang itu taruh di depan saya. Ya, ditaruhlah orang itu di depannya Allah. Apa kata Allah? Wahai hambaku, ya, tahu nggak kamu bisa sholat 5 waktu begitu nikmatnya birahmati. Nah, Bapak Ibu nih, kalau Bapak Ibu bisa berselawatan dengan enak, lezat, nikmat, itu semata-mata karena kebaikan Allah. Kamu bisa berzikir birahmati, ya. Kamu bisa puasa birahmati. Kamu bisa wudhu dengan mudahnya itu, paling tinggi di atas gunung birahmati. Tahu nggak katanya? Kamu bisa makan buah rumman setiap hari, itu juga birahmati. Jadi orang ini oleh kasih nikmat, habis sholat setiap waktu itu buah rumman, buah delima bisa dipetik kapan aja dia bisa makan. Padahal buah rumman ini dia panennya hanya 1 tahun sekali. Ya. Ini merupakan apa? Rahmat Allah. Jangan pernah kita merasa amal kita banyak. Ya, disebutkan bahwa gudang-gudang persimpanan ya Allah itu penuh dengan ibadah hambanya. Kalau Anda pengen sampai kepada Allah, bidzilli wal iftiqar, ya, hadirkan hatinya selalu merasa hina saja. Jangan merasa hebat, jangan merasa sempurna. Yang kedua, hadirkan hatinya selalu perlu kepada Allah, butuh kepada Allah. Taib, amarani Rabbi, Tuhanku memerintahkan kepadaku, orang ini yang amalnya kagak boleh naik lagi ke langit yang kelima. Tertahan Bapak Ibu. Gara-gara apa? Gara-gara ada ujub. Innahu amila amalan adkhalal ujuba fihi. Sesungguhnya dia setiap kali melakukan amal, dia ada merasa ujub, bangga dengan amalnya. Gagal lagi. Malaikat naik lagi ke langit yang ke berapa sekarang? Yang kelima. Ya, di langit yang kelima, di situ ada malaikat namanya ana sahibul hasad. Saya malaikat yang menangani kasus-kasus hasad. Apa hasad? Iri, dengki, apalagi bahasa sini? Sirik ya. Sirik. Tetangganya beli motor, dia marah-marah. Sakit hati. Tetangganya beli mobil, sakit masuk rumah sakit, pingsan ya. Dan diperiksalah oleh malaikat. Oh,
Innahu, katanya, yahsudun nasa, orang ini suka hasad kepada orang lain. Bima atallahu min fadli, dengan karunia-karunia Allah berikan kepada hamba-hambanya. Tadi hambanya anaknya sukses, dia yang iri, dia yang dengki. Ya. Tetangganya sukses, dia yang kagak nyaman hatinya iri, ya. Allah memerintahkan kepadaku, orang yang amalnya banyak ini, gara-gara ada hasudnya, dia kagak bisa amal naik ke langit yang berikutnya. Jamaah, ada istilah likulli dzi ni'matin mahsud. Setiap orang yang mendapatkan nikmat, memang ada aja yang irinya. Oleh karena itu saya ingin mengajarkan sebuah doa. Mau nggak Bapak Ibu doa? Doa ini ya untuk menjaga hati kita agar kagak cepat-cepat iri dengki kepada orang lain. Dianjurkan oleh baginda Rasul, kalau keluar dari rumah, bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billah. Kita berjalan, tangga kita masing-masing punya kenikmatan dari Allah. Apa bacaannya? Ikutin bareng-bareng. Ini doa untuk perisai menamen jiwa kita agar bersih daripada hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jamaah sudah tak hafal sebetulnya, sudah sering dibaca, cuman kagak mengamalkannya. Ya, kata Nabi, orang yang ngamalin ilmu, man amila bima alima warathahullahu wa ilma ma lam ya'lam. Orang yang mengamalkan ilmu yang dia tahu, akan Allah berikan ilmu yang dia nggak tahu jadi tahu semua. Ya, jadi apapun yang kita punya kita amal. Ulang lagi bacanya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya, orang yang punya sifat hasad, amalnya kagak bisa naik ke langit yang keenam. Padahal dia ahli sholat, ahli puasa, ahli zakat, suka umroh, suka haji, semuanya tertahan di langit yang ke-5. Kagak bisa naik ke langit yang ke-6. Kemudian malaikat pencatat amal naik lagi, membawa amal-amalan kita yang lulus dari semua tadi ke langit yang ke-6. Di sana ada malaikat namanya ana shahibur rahmah. Saya malaikat yang menangani kasus-kasus kasih sayang. Ya, diperiksa. Ini amalnya banyak banget. Bahkan di sini ada tambahan, dia sholat, puasa, haji, zakat, dan dia suka apa? Suka berjihad di jalan Allah. Akhlaknya cakep banget. Ada sifat waroknya. Tapi orang ini hatinya kagak punya sifat kasih sayang kepada sesamanya. Innahu lam yarham insanan qattun. Orang ini hatinya bengis banget, jahat banget. Ya, in usibal abdu fariha. Jika tetangganya ditimpa musibah, dia malah seneng, ketawa-tawa, gembira. Ya, ini sedih banget ini. Harusnya apa? Ketika saudara kita ditimpa musibah, kita iba. Maka namanya takziah. Bu, mau nggak amalnya diangkat oleh Allah, Bu? Ya, hatinya bersihin ya. Irhamu man fis sama, irhamu man fil ardi, yarhamkumullah man fis sama. Sayangilah orang-orang yang ada di muka bumi ini. Nanti seluruh makhluk yang di langit akan sayang kepada
kita. Ada kisah yang menarik tentang Imam Syibili. Imam Syibili ini sebuah figur seorang ulama sufi, ya, wali min auliyaillah. Dia lagi jalan-jalan di kota Baghdad. Bapak Ibu tahu Baghdad? Baghdad sebelah mana Tarumanjaya? Dekat apa jauh? Nah, lagi jalan-jalan di negara Irak, kota Baghdad. Tahu-tahu dia lihat ada apa? Ada burung yang merengket kedinginan. Ya. Lalu beliau samperin tuh burung, diangkat tuh burung, dikeringin, ditaruh ke penghangatan, jadi seger lagi perutnya. Ya. Kata Allah, Syibili, tahu nggak kenapa aku sayang kepadamu? Karena di hatimu ada rahmah. Ya, ada ibu-ibu yang hatinya jahat banget sama anak-anaknya, waliyadu billah. Sama keponakannya jahat banget, waliyadu billah. Ya, padahal dia seorang wanita yang ada rahimnya. Harusnya apa? Punya rasa kasih sayang yang begitu tinggi. Ini Masya Allah, orangnya jahat banget. Ya. Nah, ini gara-gara hatinya seperti binatang, kagak ada belas kasihan, amalnya tercegal, kagak bisa naik ke langit yang ketujuh. Ya, bersihin hatinya ya Bapak Ibu ya. Jangan sampai ada sifat-sifat binatang dalam diri kita. Taib, naik lagi malaikat nih, membawa amal-amalan yang lulus, ya, naik ke langit yang ke-7. Ya, di langit yang ke-7 di stop lagi oleh malaikat. Stop, jangan bergerak, jangan lanjut berjalan. Ana sahibur riya. Saya malaikat yang menangani kasus-kasus riya. Apa itu riya Bapak Ibu tahu nggak? Dia kalau beramal pengen semua orang pada tahu. Ya, pengen selalu populer, dia terkenal di mana-mana. Nah, hati-hati. Ada kisah di dalam kitab Minhajul Abidin. Ada seorang hamba tinggalnya tuh rumahnya di pinggir jalanan. Ini rumah ya, seperti di jalanan. Dia baca surat Toha. Dia lagi baca Toha dan seterusnya. Tiba-tiba, ya lagi asik baca itu, tetangganya keluar. Pas tetangganya keluar, dia bacanya dia kencengin. Apa tujuannya itu Bu? Nah, biar orang tahu dia sedang baca Quran. Kita sering terjebak dalam hal kasus ini. Ibu-ibu habis sholat duha baca Quran, baca Al-Waqiah, fasabbih bismi rabbikal azim. Baru mau sadaqallahul. Ada tetamunya, empok, ting tong. Tadinya udah pengen nutup Quran langsung a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dia ngaji lagi. Apa niatnya itu? Ya, biar orang tahu bahwa dia bisa ngaji. Ya, orang ini hatinya ada penyakitnya. Penyakit hati, penyakit dengki. Ya, kalau beramal dia pengen orang lain tahu semuanya. Ya, ini bahaya Bapak Ibu. Gara-gara amal ria ini, amal kita kagak naik berjumpa dengan Allah. Ya, ini harus kita bersihin. Ya, apa kata Nabi tadi? Jika engkau mampu bersihkan hatimu setiap pagi dan sore, jangan ada penyakit hati. Upayakan. Innahu, katanya min sunnati, itu merupakan sunnahku. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, dia akan bersamaku di surga. Naik lagi malaikat nih, ya. Yang tadi ada rianya kagak naik lagi, membawa amal-amalan catatan yang lulus dari 6-7 penyakit tadi. Bertemulah dengan Allah. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Malaikat bersaksi, Allah, innahu, sesungguhnya ini adalah amal-amal dari hambamu yang cakep-cakep amalnya, dan dia ikhlas ketika melakukannya.
Allah perhatikan orang-orang itu. Bu, ini malaikat ya membawa amal, dan malaikat bersaksi amal orang ini banyak banget dan ikhlas. Allah perlihatin begini satu-satu semuanya, dilihatin. Apa kata Allah? Antumul hafazatu wa ana raqibun ala ma fi nafsihi. Malaikat, kalian tugasnya hanya mencatat amal-amal hambaku. Tetapi saya orang yang senantiasa mengawasi apa yang ada di dalam hati hamba-hambaku. Innahu ya'malu, sesungguhnya dia beramal bukan karenaku. Dia beramal karena tetangganya. Dia beramal karena orang lain. Dia beramal karena nafsunya pengen dipuji-puji. Gharral adamiyin, kata Allah begitu. Orang-orang ini ternyata setiap dia beramal, dia menipu kalian semuanya. Kalau kata saya Abdul Qadir Jilani apa? Kalau di depan umat kayak malaikat dia. Jauh dari umat setan ternyata dia. Waliyadzubillah. Ya. Depan orang kalem ternyata setan. Ya. Ada hadis Tuban. Apa hadis Tuban? Malaikat bangga membawa amal-amal ini. Amalnya sebesar gunung Tuban. Di Mekah ada gunung namanya Tuban. Ya. Allah, ini hamba-hambamu ya Allah, amalnya banyak. Ayyu jannatin lahum, surga mana untuk mereka ya Allah. Faltafata ilaihim wa nadhara wa qala. Allah perhatiin orang-orang ini. Apa kata Allah? Malaikat, orang ini masukin ke neraka jahanam. Amalnya banyak, sebesar gunung. Ya. Apa yang terjadi? Kata Allah, masukin dia ke neraka jahanam. Para sahabat mendengarkan hadis ini semuanya bingung, ketakutan. Ya Rasulullah, sibhum lana. Rasulullah, tolong gambarkan kepada kami siapa orang-orang ini. Kami takut nanti kami seperti mereka. Apa kata Allah? Hum kajildatikum. Pakai bahasa balaghah ini. Mereka sama seperti mereka. Sholat, puasa, haji, zakat, umroh. Ini udah pada umroh belum nih? Insya Allah separuh. Mudah-mudahan yang belum pernah umroh Allah kasih kemudian bisa pernah umroh. Amin. Yang udah umroh dikasih umroh lagi. Amin. Ya. Amin. Amin. Saya pernah membimbing umroh para lurah Kabupaten Bekasi, ya. Itu hampir 167 lurah-lurah. Termasuk lurah saya. Terlalu ya, benar berangkat dulu sama saya, ya. Jamaah berbahagia, ternyata orang ini ya sama kayak kita, ngaji juga, hadir di majelis ilmu juga, sedekah juga. Tapi ada tapinya, ketika dia sendirian dengan hal-hal yang dilarang oleh Allah, intahaku, dia kagak bisa jaga dirinya. Dia terjebak dalam maksiat dan dosa. Maka kata Allah tadi, gharral adamiyin, orang ini yang amalnya banyak, dia menipu kalian semuanya. Wa gharrakum, malaikat, orang-orang ini juga menipu kalian juga. Lihat, malaikat aja ketipu sama kita. Ya. Walakinni, tetapi saya, kata Allah, dia kagak bisa menipuku. Wa ana allamul ghuyub. Saya Allah Maha tahu apa-apa yang bersifat gaib. Allah tahu siapa mata-matanya yang khianat. Allah tahu siapa yang di hatinya ada tukhfis sudur. Allah tahu semuanya. Ya. Innahu amala amilan li ghairi. Dia beramal bukan karenaku, dia beramal karena orang lain. Ketahuilah, aku laknat orang itu. Tuh, jamaah. Ya, dilaknat oleh Allah. Malaikat pun ikut melaknat juga, dan seluruh makhluk yang di langit juga ikut melaknat.
Sayyidina Mu'adz bin Jabal dengan hadis ini menangis terseduh-seduh. Ya Rasulullah, kalau gitu bagaimana saya biar selamat ya Rasul? Sudah, ya paling kagak nih Bu, Pak, dengerin. Kalau mau selamat dari itu semuanya, paling kagak jaga lisannya jangan nyakitin orang lain. Jaga lisannya jangan menyakiti tetangganya. Jaga lisannya jangan al-waqi'atu, apalagi sama ulama-ulama, sama ustazah-ustazah. Ini ustazah banyak, jangan diomong-omong itu. Ustazah itu mah enggak boleh. Ya, jaga kalau mau selamat, jaga lisan. Sebutkan dalam sebuah athar, manidda'a annahu halan ma'allah, barang siapa yang mengklaim mengaku dia punya kedudukan khusus sama Allah, orang soleha, waliullah, arif billah, tetapi lisannya lancang, suka mengejek ulama, ngata-ngatain ulama, ya, fa innahu kadzabun maslubun, itu para pendusta. Pak, Bapak Ibu, di kesempatan berbagi ini saya mengajak. Biasanya orang mengangkat, ya, meneladani Nabi dari hal ibadahnya, akhlaknya, kebiasaannya, ya, adatnya. Tapi saat ini saya mengajak, mari sama-sama kita bersihin hati kita semuanya, ya, agar hati kita ini menjadi orang-orang yang ketika mati, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Bapak Ibu, di Al-Quran ada 3 kategori nafsu. Ada nafsu apa? Ammaratun bisu, selalu ngajak kepada keburukan. Yang kedua, ada nafsu lawamah, masih labil, nanti baik nanti buruk. Kalaupun baik, dia hatinya kagak ikhlas karena Allah. Yang ketiga, yang mutmainnah. Ini mutmainnah ini kita harapkan. Kenapa? Karena kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernapas akan merasakan kematian. Ya, setiap yang bernapas akan merasakan mati. Bapak Ibu, setiap yang bernapas akan merasakan apa? Mati. Nah, ketika kematian itu datang, waliyadzubillah, kalau kita masih berjiwa nafsunya ammaratun bisu. Apa isinya? Ada 3. Nafsunya nih gambarannya, pertama seperti iblis, dia sombong aja, merasa hebat aja. Nah, hati-hati, jangan sampai keluar dari majelis ini kita selalu merasa paling hebat dari teman-temannya, ya. Yang kedua, orang ini, ya, nafsunya seperti binatang buas. Binatang buas kalau melihat mangsa pengen langsung nomprok aja, ya, bengis hatinya. Yang ketiga, ada nafsu basariyah. Ini yang wajar, dia pengen nikah, pengen makan, pengen minum, pengen istirahat, ini boleh, ya. Yang kedua, nafsu lawamah, dia berbuat baik tapi masih ada nilai-nilai yang tidak ikhlas karena Allah. Nah, yang ketiga ini nafsu mutmainnah. Kalau kita pengen meninggal, mintalah sama Allah kita dalam kondisi yang nafsu mutmainnah. Apa? Mahfuzatun anil ma'asi wa dzunub. Jiwanya udah kagak suka lagi maksiat sama dosa. Ya, udah enggak suka lagi. Kagak pernah guncingin tetangga, kagak pernah ngeluar kata-kata jelek sama tetangganya. Selalu yang keluar kata-kata yang baik-baik. Karena orang Islam adalah orang yang tetangganya selamat daripada tangan dan lisannya. Ya, jika di majelis ini masih ada orang-orang yang lisannya pedes, jaga, jangan sampai, ya. Kemarin banyak nggak apa-apa, keluar dari majelis ini setelah berilmu, semoga pulangnya, ya. Mari sama-sama saya mengajak bersihkan semua hatinya, ya, dari amradul qulub, pegang dadanya. Ya Allah, saya maafkan dosa-dosa teman saya, ya Allah. Bilang gitu. Ya Allah, ikutin. Saya maafkan, ya Allah, dosa-dosa dan kesalahan teman saya. Ya Allah,
bersihkan hati saya ya Allah dari amradul qulub, dari penyakit-penyakit hati. Ya Allah, matikan saya ya Allah dalam husnul khatimah. Yang terakhir saya tutup ya dengan ajaran. Mohon izin minta diselawatkan untuk sumbangan. Oh ya. Saya mau ngasih sebuah doa ya. Doa ini selalu dibaca oleh Nabi ya. Bapak Ibu tentunya punya kebutuhan khusus, betul nggak? Punya hajat, banyak hajatnya ya. Hatinya suka gundah gulana mikirin kebutuhan sehari-hari yang kagak ada habisnya ya. Suaminya belum pulang ke rumah, udah sore hari, gelisah hatinya. Nah, ini ada doa dari Nabi ya, saya ijazahkan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza nazala bihi hammun aw ghammun, apabila hatinya dia gelisah, keluh kesah, bete, kagak enak, kagak nyaman, mikirin besok akan datang tagihan motor, belum ada duitnya. Tagihan utang jongkok. Besok ada lagi yang datang nagih utang, bingung kita. Bang Emon. Suaminya belum sampai pulang ke rumahnya, udah pulang kerja belum sampai, gelisah. Anak-anaknya sudah pulang belum pulang. Nah, apa yang dikatakan Nabi ini? Ya, ikutin bareng-bareng. Ini doa dibaca setiap ibu-ibu hatinya lagi gundah gulana, kagak enak, kagak nyaman. Bacain doa ini sering-sering ya, agar Allah kasih kekuatan hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghfir. Dicatat ya. Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghfir. Ada masalah apapun jangan buset ya, angkat tangannya, hadirkan hatinya kepada Allah. Baca Ya Hayyu ya Qayyum. Ikutin Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghfir. Kalau bareng-bareng boleh nastaghis, domir ana diganti nahnu, bareng-bareng ya, biar turun keberkahan untuk kita semuanya. Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika nastaghis. Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika nastaghis. Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika nastaghis. Jamaah sekalian punya anak enggak? Anaknya mudah diatur apa kagak? Susah diatur. Anak saya susah, Ustaz. Bagaimana itu? Jamaah sekalian, doa orang tua kepada anaknya itu seperti doanya Nabi kepada kaumnya. Ya, saya pesan kepada semua ibu-ibu, jangan pernah melaknat anak-anaknya. Bu, jangan pernah nyumpain anak-anaknya. Anak kita itu ada masa-masanya. Ya. Apa yang kita lakukan ketika anak kita dalam keterpurukan? Tetap harus kita deketin dengan bijak. Tanamkan rasa kasih sayang kita kepada anak-anak kita dan angkat doanya, berdoa. Ini doa ulama besar, ulama Syekh Ma'ruf Al-Khuluqi. Ya, ketika ada orang-orang yang akhlaknya lagi bejat, anak kita disuruh sholat susah banget, ngelawan sama kita, sakit hati nggak kita? Nah, jangan sumpah tapi doa. Ikutin bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kama farahtahum fid dunya fafarrihim fil akhirah
Dicatat ya, direkam ya. Ini penting doa ini ya. Pasti kita merasakan anak kita, cucu kita susah banget dididik. Ya, jangan disumpahin. Jangan dilaknat ya, tapi doakan dengan ketulusan hati kita. Insya Allah akan Allah rubah hatinya jadi orang yang baik-baik semuanya. Gara-gara lisan kita yang salah, anak kita malah jadi orang kagak benar. Kita nangis, kita darah daging kita itu jadi orang-orang yang kagak benar. Ya, catat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kama farahtahum fid dunya fafarrihim fil akhirah. Artinya, ya Allah, sebagaimana Engkau bahagiakan mereka di dunia, maka bahagiakanlah mereka kelak di akhirat. Orang-orang yang sedang dengan syahwatnya bahagia, dijalanin semau-maunya dah tuh. Ya, kita doain aja agar anak kita selalu mendapatkan bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah, mari sama-sama kita berselawat ya. Ya. Silakan selawat ini tuh. Agar penggalangan dana ya. Siapa yang naruh walaupun sedikit apalagi banyak, saya doakan hidupnya tambah berkah. Buka tasnya masing-masing ya. Ambil yang terbaik. Boleh jadi ini adalah investasi akhir kita yang terbaik. Ya. Amal soleh yang terus mengalir. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salat. Ini panitia di depan sini nih, tuh. Ibu-ibu udah pada nyiapin uangnya nih, kalian nih. Sini kembali ke depan Pak. Allah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Mari kita bantu-bantu salawat ibu-ibu, kasihan kalau ustadznya ini sendirian. Ayo kita bantu salawat bareng-bareng, Bu. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Terima kasih ya ibu-ibu, semoga amal ibadah ibu nanti dijabahi qabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Pak Ustaz. Ya, jamaah sekalian, kita ya, jamaah sekalian, hikmah daripada Maulid Nabi ini kita mohon kepada Allah. Kita pulang bawa ilmunya Rasul, amin. Bawa asrornya Rasul, amin. Bawa nurnya Rasul, bawa ahwalnya Rasul, bawa tarbiyahnya Rasul, bawa bisa meneladani Nabi, zahiran wa batinan, laksanakan sunnah-sunnah Nabi, kaulan wa fi'lan, dapat kemuliaan bisa ngimpi Nabi, melihat Nabi, bertemu Nabi, dan kalau mendapatkan syafaat Nabi. Dan kita pengen minta Allah
punya ruhaniyat, punya jiwa seindah, seelok jiwanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tutup dengan sebuah doa, diikutin. Sudah banyak kita dengar dan sering banyak ya. Ini jamaah kan masalahnya habis dengar pulang lupa. Banyak kan Ustaz. Ya, maka saya kasih doa. Ini doa ada dalam kitab Nasaihul Ibad Imam Nawawi di bagian terakhir. Agar semua yang kita dengar, semua yang kita pelajari nempel terus di kepala kita, mau nggak? Dan kita bisa amalkan. Kalau kita pengen sebutkan, Allah kasih kita paham. Ikutin bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Catat, rekam, ya. Setiap dapat ilmu baca doa ini agar nempel terus, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istauda'tuka alama qara'tuhu wa sami'tuhu min hadzal ilmi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi Allahumma akrimna bisihhati wal afiyati linata'allama ulumaddini thumma nansaraha wa akrimna bil hifzi wal fahmi hatta nahfaza kullama sami'na wa qara'na minal qur'anil karimi wal ilmi warzuqna ladzatat ta'ati wal ibadati wa talabil ilmi ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ini bisa saya sampaikan, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.